Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Gabriela Gilmana ingin menjelaskan mengenai UAS Digital Business Transformation, yang dimana dalam final exam tersebut dijabarkan beberapa masalah terkait rumah sakit SHI ini, dan sudah saya coba rangkum menjadi beberapa bagian. Di antaranya memang penggunaan sosial media yang nampaknya masih kurang efektif karena ada banyaknya justru penggunaan sosial media itu menjadi bumerang bagi mereka, karena justru komentar-komentarnya banyak ditemukan hal-hal yang kurang baik, dan mereka rasa dapat merusak citra dari rumah sakit tersebut, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakannya kembali. Terus seringnya terjadi selisih antara jumlah order vaksin dengan realita inventory di gudangnya tuh. Terus seringnya ada temuan tim audit bagi pihak rumah sakit mengenai proses prosedur menjalankannya. Terus seringnya jadwal manajemen dokter yang kurang baik, di mana pada akhirnya antara website dan realita banyak ketidaksinambungan dan sinkron, di mana ketika kita sebagai pasien mencoba menghubungi pihak rumah sakit secara telepon dan kita lihat secara website, bisa jadi beberapa case terjadi jadwal yang berbeda, sehingga menyebabkan pasien jadi bingung apakah website dapat dipercaya, apakah website memiliki tingkat kredibilitas yang baik, sehingga website perlu pasien gunakan sebagai media. eh, Media mereka adalah menggantikan telepon tersebut. Tapi nampaknya dari masalah-masalah yang ada, belum adanya tingkat kepercayaan bagi pasien karena hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan, sehingga pasien pada akhirnya lebih percaya dengan proses telepon secara langsung ketimbang dia harus masuk ke website yang dimana website itu kita nggak tahu kapan ini terakhir diupdate. Nah, ini akan menyulitkan pasien itu sendiri ketika ingin proses booking dokter. Oke, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Soal yang pertama itu untuk case social CRM, di mana kita diminta untuk menjelaskan dan membuat gambar strategi seperti apa yang akan nantinya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada di atas. Dan bagaimana kira kurang lebih penerapan CRM dan social CRM berdasarkan kasus-kasus yang di atas. Oke, gambarannya kurang lebih yang saya bisa dapat jelaskan ini bahwa integrasi sosial media yang harus terus digalakan. Tapi memang di satu sisi sosial media bisa menjadi bumerang, pedang bermata dua, di mana di kolom komentar pasien dapat bercerita apapun, baik itu positif maupun negatif, dan kita tidak bisa berharap akan selalu terjadinya komentar-komentar positif. Namun, untuk proses promosi, proses komunikasi dengan pasien, saya rasa tetap kita harus menggunakan media sosial media. Karena apa? Karena sosial media itulah menjadi media di mana kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pasien tanpa batasan apapun, secara real time, dan kita bisa langsung mengevaluasikan apa kebutuhan pasien ketika dia menuangkan komentar-komentar yang mungkin terlihat negatif, tapi sebenarnya bisa kita langsung follow up dan kita evaluasi apakah ternyata memang kebutuhannya masuk akal dan bisa kita langsung perbaiki secara pelayanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kinerja rumah sakit itu sendiri. Nah, setelah kita integrasi, kalau di integrasi sosial media tuh mungkin sekarang ada yang namanya Meta, Facebook Meta, di mana mereka udah langsung ada Instagram dan Facebook, dan artinya ketika kita connect ke Facebook dan Instagram, kita bisa langsung cara langsung berkisar kesinambungan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita terus membuka integrasi dengan platform sosial media yang lain seperti TikTok, YouTube mungkin, atau Twitter, ya platform-platform sesuai dengan kebutuhan rumah sakit pada nantinya. Nah, untuk menjalankan integrasi dari tim sosial media tersebut, saya harapkan adanya tim Satgas sosial media, di mana mereka inilah kurang lebihnya yang akan menjadi garda depan dalam sosial media,
mereka yang akan pertama kali menjawab, mereka yang akan pertama kali memfollow up, apakah yang akan terjadi. Mungkin pada akhirnya kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari kuasa dan pengetahuan Satgas tim tersebut, mereka dapat follow up ke bagian-bagian yang lainnya, namun mereka bisa menjadi pilar utama di depan, yang dimana mereka yang mensortir kira-kira pertanyaan ini esensial nggak sih? Pertanyaan ini secara kebutuhan itu diperlukan nggak sih? Atau mungkin ternyata banyak orang-orang yang hanya sekedar iseng tanya yang tidak ada korelasi dengan topik yang ada. Bisa juga mungkin tidak selalu melalui komentar, laman komentar. Bisa juga mungkin by direct message dari pesan-pesan sendiri yang mereka sampaikan keluh kesah. Bahkan mungkin mereka bisa menceritakan apa yang terjadi kronologisnya sehingga kita bisa langsung melihat kembali, oh apakah kita validasi, apakah cerita yang mereka tuangkan itu betul adanya atau hanya karangan. Itu tim Satgas ini fungsinya itu menjadi garda depan yang akan nantinya merespon apapun keluhan dan pertanyaan-pertanyaan. Dari mulai pertanyaan umum, nggak pertanyaan khusus. Nah, namun saya ada sedikit saran dari sisi teknologi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dan berulang seperti jadwal booking dokter atau mungkin eh, nomor tanggap darurat untuk panggil ambulans itu berapa kira-kira atau pembelian obat itu apoteknya bukanya jam sampai jam berapa. Itu hal-hal yang kurang lebih kita punya patternnya di mana kita bisa sisipkan itu nggak selalu ke semuanya ke Satgas, tapi kita taruh chatbot AI di mana mereka yang akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya berulang. Nah, yang di mana eh, di situ user apa pasien dapat mendapatkan jawaban secara cepat tanpa harus menunggu Satgas yang kewalahan untuk mereply pasien itu satu-satu. Nah, yang terakhir saya merasa adanya follow up customer. Di mana follow up customer ini kita mau follow up kembali bagaimana pelayanannya. Mungkin by WA atau by kalau di website kita bisa kalau di Halodoc kita nih bisa dapat notifikasi bagaimana pelayanannya, dokternya bagaimana, kita bisa mendapatkan satu interaksi di mana yang nantinya interaksi ini kami harapkan bisa membuat loyalitas customer meningkat karena mereka merasa menjadi dekat dengan rumah sakit karena adanya hubungan-hubungan yang terus dijalin oleh rumah sakit. Oke, untuk perbedaan antara CRM dan social CRM mungkin sebenarnya ada banyak. Cuma saya hanya ambil tiga dulu topiknya, tiga topik utama yaitu sumber data. Sumber data si CRM ini sendiri itu diambil dari mana? Data-data internal yang pasti, data-data yang masuk ke mereka melalui jalur-jalur resepsionis, eh, pendaftaran, dan sebagainya. Nah, yang berisi banyak data-data confident pasien ya, data medis, transaksi. Nah, untuk social CRM, data-datanya apa? Data-data yang seluruh data yang ada di media sosial, interaksi-interaksi apa aja. Nah, tapi kita bedakan juga menjadi dua tujuan. Untuk CRM, itu hanya pencatatan administrasi. Untuk social CRM itu adalah reputasi dari brand image dari sebuah rumah sakit. Dimana kalau CRM ini dari sisi pencatatan rumah sakitnya, oh secara administratif mereka baik. Oh tapi ternyata orang ini apa ada satu kasus yang dapat menghancurkan citra dan image rumah sakit SHI, kita bisa merebranding rumah sakit tersebut dengan social CRM dan yang pasti teknologinya. Teknologinya ya kita sesuaikan. Kalau ini ada social media analytics, yang satunya ada ERP, ada database, ada mungkin database rekam medis, ada database obat, dan lain sebagainya. Oke, manfaat sosial CRM itu apa dan kenapa bisa disangkut pautkan ke kasus rumah sakitnya? Ya, yang pasti kita harapkan dengan adanya sosial CRM, branding rumah sakit SA ini terus baik. Meskipun mereka berpikir bahwa awalnya tidak begitu baik, namun kami harapkan cukup begitu baik
dan terus terjaga. Nah, sehingga dengan brand image yang terus konsisten baik dapat meningkatkan loyalitas dari pasien-pasien tersebut. Dan yang pasti, ketika kita ingin mengadakan media promosi dan media pendekatan kepada pasien secara sosial media, kita memiliki basis data, bukan berdasarkan perkiraan, data-data perkiraan. Sepertinya enggak, tapi kita melihat tren traffic, kira-kira target market rumah sakit SHI ini sudah sampai mana, dan kalaupun kita kasih promosi tipe seperti apa yang akan mereka cocok. Nah, data-data itu yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk pemrosesan strategi marketing ke depannya gitu. Meskipun dengan tantangan-tantangan yang sudah ada ini seperti yang saya sebutkan, mungkin sekilas ada integrasi sistem yang namanya proses perpindahan sistem, pasti perubahan teknologi pasti ada tantangannya, di mana mungkin eh, pasien yang tadinya tinggal telepon kita arahkan langsung ke website, pasti ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi menurut saya itu adalah satu proses di mana ketika kita ingin mendigitalize sebuah company, sebuah rumah sakit, sebuah perusahaan, ya itu yang memang proses yang harus kita hadapi dari sisi SDM-nya, dari sisi eh, sistemnya itu sendiri, itu yang kita harus hadapi, dan memang tidak langsung sempurna begitu launch, go live bisa langsung baik, tidak, pasti ada proses evaluasinya lagi. Nah, kedua ada manajemen reputasi, di mana bahwa sosial media ini bukan hanya yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bukan hanya menjadi branding yang baik di rumah sakit, namun bisa menjadi bumerang, karena ketika ada provokator yang mereka ingin menjatuhkan branding, mereka bisa menjatuhkan dengan cukup keras jadinya. Nah, dan itu bisa langsung dapat mengubah citra yang sudah kita bangun mungkin susah payah dengan strategi pemasaran, dengan proses analisa data, traffic, apa segala macam bisa langsung hancur karena keluhan-keluhan kalau sekarang tuh viral-viral dari pasien gitu. Dan yang pasti volume data yang begitu kompleks, karena ini rumah sakit dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, artinya volume datanya itu besar. Sehingga itu yang harus kita pikirkan, apakah sistem big data ini akhirnya kita harus pakai, karena harus dapat mengakomodir sistem-sistem yang begitu bukan hanya besar tapi kompleks, karena banyak hal yang di turunannya yang kita ingin buat secara sistem, sehingga tidak ada lagi kertas paperless lah kurang lebihnya. Untuk nomor dua, kurang lebih ketika untuk customer knowledge management system, di mana kita akan membahas dari sisi inventory dan supply chain management. Yang pasti ketika ada masalah antara inventory dan stok barang yang ada di gudang dan stok barang yang ada di rumah sakit itu sendiri. Ini memang harus kita atasi karena artinya mereka tidak memiliki data forecasting. Data forecasting itu yang saya tahu biasanya ada dibuat sudah oleh pihak SCM itu 10 sampai 13 minggu. Mana data-data ini menjadi acuan untuk tim SCM untuk mereka mengakomodir antara hubungan vendor dan rumah sakit, itu harus bisa diakomodir sehingga tidak ada stok putus di tengah atau bahkan stok overload karena mereka salah memperkirakan jumlah dan salah kurang cepat, kurang tanggap untuk update data, sehingga ada permasalahan stok dan mengakibatkan dosa itu cukup fatal. Meskipun kesannya oh stok overload artinya secara stok banyak kan. Menurut saya itu juga kurang baik karena kita tidak bisa memastikan apakah semua obat dapat terjual secara baik dan eh, apa ya kebutuhan pasien itu bagus. Tapi ketika kita tidak bisa memastikan itu, akan nanti ada obat-obat yang mungkin
expired di tengah jalan atau mungkin rusak, nah dibiarkan. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Itu juga tadi sudah saya singgung mengenai forecasting dan juga yang pasti ini karena ada forecasting yang cukup kacau akhirnya menyebabkan jadwal koordinasi. Saya lihat eh, jadwal-jadwal mereka komunikasi antar divisi lebih banyak silo, silent treatment. Dan akhirnya dengan silent treatment mungkin komunikasinya kurang, hanya mungkin email by email, data, Excel. Nah, itu menyebabkan banyak akhirnya data-data yang tertinggal dan ujungnya adalah di stok. Tuh. Nah, ini yang saya harapkan tidak terjadi dan coba dicari proses jalan keluarnya di mana antar divisi harus bisa berkomunikasi dengan baik hingga tidak hal-hal yang bisa kita hindari bisa kita hindari lah, kurang lebihnya. Nah, untuk tracking mobilitas ini lebih ke layanan pasien rumah. Itu artinya kita tracking nih, ini mobil sudah sampai mana. Jangan sampai oh ternyata mobilnya hanya berputar-putar di tempat mereka hanya menghabiskan kilometer. Nah, jadi kita bisa melihat secara GPS, oh mobilnya sudah sampai sini. Oh secara layanan pengunjungan, dari awal kita udah pakemin hari ini mereka 5 kunjungan dari jalan A ke jalan B ke jalan C, dan seterusnya. Mereka tidak ada pergantian rute gitu. Kalaupun ada pergantian rute, harus ada checking dulu dari company ke ke perusahaan, ke kantor, ke office. Apakah kantor mengetahui, apakah atasan mengetahui bahwa adanya perubahan rute yang dilaksanakan dari baik tim nakes yang ada di dalam maupun supir itu sendiri. Dan yang pasti masalahnya adalah kembali layanan ketergantungan telepon. Karena kepercayaan si pelanggan belum terbentuk sehingga mereka akhirnya takut ketika mereka menggunakan aplikasi apakah datanya sudah valid, apakah datanya oh ketika saya bayar apakah betul masuk, itu yang akhirnya menyebabkan banyak pasien yang mungkin masih cenderung memilih untuk telepon dan telepon lebih pasti tuh, sehingga peranan big data ini cukup diperlukan. Dan menurut saya bukan hanya cukup, sangat diperlukan karena nantinya akan mengolah berbagai macam jenis data. Seperti kalau dari sisi inventory, saya coba buatkan sedikit flow singkat, sederhana. Kira-kira flow-nya akan seperti apa? Contoh ketika kita inventory di gudang kita bisa scan RFID gitu kan. Datanya akan kita kirim ke melalui Kafka gitu kan. Nah, dari situ kita bisa memproses data itu secara real time. Nah, data yang secara real time kita proses bisa langsung kita tampilkan secara dashboard sehingga orang-orang bisa monitoring dashboard tersebut. Dan mungkin kalau adanya stok error atau negatif-negatif skenario akan ada penambahan notifikasi baik itu mungkin melalui email kalau mungkin bisa di submit by mobile apps mungkin ada di mobile notifikasi-notifikasi mungkin bukan hanya ke satu PIC tapi ke satu divisi di mana akhirnya mereka bisa saling mengingatkan bahwa oh ternyata ada kebutuhan untuk update barang, update stok, update update data forecasting dan lain sebagainya. Nah, yang ini sudah saya jelaskan bahwa saya harapkan tadinya ada satu dashboard di mana dashboard ini dashboard gabungan, dashboard yang saya nilai harusnya cukup powerful karena dashboard ini harus dashboard yang bisa mencakup semuanya, data-data semuanya, kebutuhan mereka, masalah mereka apa, bisa kita jawab semua di dalam satu dashboard. Bahkan saya harapkan dashboard ini bisa kalau bisa dilihat bahkan sampai tingkat direksi, di mana direksi kita kasih satu akses, mereka juga bisa mengkoordinir, oh ternyata apa penjualan seperti apa, kunjungan pasien jumlahnya seberapa banyak, itu kurang lebihnya. Nah, ini untuk lebih detailnya ada Viva tracking, ada audit mobile app, ada supplier performance dashboard. Supplier performance ini saya maksudkan adalah kita sebagai rumah sakit tidak bergantung pada satu vendor doang,
kita bergantung kepada beberapa vendor ya, di mana kita harapkan dengan vendor performance ini kita bisa menilai sebuah vendor yang nantinya mungkin ketika ketepatan waktu ketersediaan barang mereka baik, mereka bisa kita kasih rank 1 sampai 5. Sehingga ketika ada project atau kebutuhan terhadap sebuah barang, kita bisa memprioritaskan ranking-ranking yang tinggi gitu. Dan mungkin untuk ranking-ranking yang kurang baik itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi mereka, apa yang harus mereka perbaiki dari sisi pelayanan mereka sebagai vendor untuk rumah sakit. Tuh. Dan untuk yang nomor terakhir, dashboard monitoring, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya berharap adanya satu dashboard powerful yang dimana dashboard ini benar-benar mencakup semuanya, semua data, semua rangkuman, semua resume data yang mereka butuhkan. Mungkin data kunjungan pasien, data pelayanan pasien, terus manajemen tenaga kesehatannya, dokternya ada berapa sih, suster perawatnya ada berapa. Lanjut untuk supply chain management dan inventory, ini juga sebagai dashboard di mana kita juga bisa ngecek nih, saling ngecek. Oh, ternyata stoknya udah mau habis, udah kuning nih, udah nyaris merah. Ini bisa kita juga kelola. Mungkin memang kalau dari user access, kalau dashboard secara import besar, direksi bisa kita kasih akses. Namun untuk yang sifatnya seperti ini, sektoral, mungkin bisa kita kasih per divisi. Sehingga kepala divisi bagian masing-masing, head divisinya masing-masing, bisa mengelola dan mengkoordinasikan kebutuhan masing-masing staf mereka. Dan kira-kira pekerjaan staf mereka ini sudah sampai mana. Mereka bisa mengelola dan mereka bisa follow up itu. Oke. Lalu ada mobilitas layanan darurat. Ini seperti saya sebutkan sebelumnya, adanya GPS location. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata GPS location bukan hanya memantau keberadaan ambulans itu pergi kemana, namun kita juga bisa lihat. Kalau misalnya kita punya 10 mobil ambulans, kita bisa lihat dari sisi status, oh status mobil sedang terparkir. Artinya, oh mobil ini bisa available untuk kita gunakan ketika ada kondisi gawat darurat. Oh, oh ternyata mobil sedang di jalan, atau mobil sedang proses penjemputan. Tuh. Namun bukan hanya itu, mobilitas layanan darurat ini juga saya harapkan menjadi layanan gawat darurat di mana ketika eh, masyarakat mencari tahu kemana mereka harus menelpon, membutuhkan layanan gawat darurat, mungkin mobilitas layanan gawat darurat ini bisa kita gunakan sebagai jalan keluar sementara. Karena eh, yang namanya ambulans itu bukan hanya mengangkut supir, tapi mengangkut tenaga kesehatan. Jadi cukup untuk eh, layanan yang 60 minutes waktu berharga itu. Jadi saya harapkan itu dapat realisasi dan masalah-masalah dari pihak Rumah Sakit SAI dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya, terima kasih.